Hai, saham GGRM hari ini naik 2,4% dan big playernya melakukan akumulasi. Sebelum kita lanjut membahas gudang garam, kita akan bahas market hari ini dulu. Kita buka kompositnya dulu. Nah, IHSG hari ini ditutup melemah minus 1,3%, tapi candlenya masih membentuk higher high dan higher low. Cuman ya tetap harus waspada, masih belum enak-enak banget sih indeksnya. Meskipun kalau misalnya kita lihat Donchian channelnya, mana? Nah, kalau kita lihat Donchian channelnya ini masih berada di atas area tengah Donchian, dan candlenya higher low, masih ada harapan untuk rebound, tapi tetap diutamakan stay safe. Jadi yang buat yang trading, yang invest tetap berpegang pada strategi trading dan strategi investingnya masing-masing. Oke, kita lanjut membahas si gudang garam lagi. GGRM, kalau kita kali ini saya buka chart akum dan chart asing. Jadi yang sebelah kiri ini adalah grafik akum, ada akum line, akum histogram, dan volume. Yang sebelah kanan ini data asing. Chart asing line dan asing histogram, dan yang bawah ini sama volume. Hari ini kita lihat di chart akum yang sebelah kiri histogramnya hijau di atas average, dan 2 hari berturut-turut histogramnya hijau. Dan kita lihat nampaknya ini sama seperti di chart asing, histogramnya juga hijau di atas average. Kemungkinan besar ini si gudang garam ini investor asingnya dominan, jadi chart asing dan chart akumnya mirip gitu, kurang lebih seperti itu. Dan oke, kita zoom in salah satunya. Saya akan bahas di chart yang akum karena keduanya mirip, jadi bahas salah satunya aja. Hari ini big playernya dominan aksi akumulasi, dan 2 hari sudah big playernya melakukan aksi akumulasi. Cuman hari ini bedanya lebih gede dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kecil banget di bawah average, hari ini lumayan di atas average 20 hari ke belakang, tapi memang belum merubah tren si akumnya yang sebelumnya ini bearish, belum berubah jadi bullish. Dan harganya juga masih cenderung bergerak di range sideways selama 3 bulan belakangan ini. Cenderung sideways di range 42.050 dan 53.025. Ya, jadi untuk gudang garam memang masih susah untuk dijadikan strategi trading, tapi bisa dibilang bullish kalau berhasil breakout 53 ribuan. Sekilas itu untuk gudang garam. Dan kali ini saya akan lanjut explore saham-saham yang asingnya hari ini spike hijau di atas rata-rata, dan kita akan bahas dari sisi big playernya apakah juga dominan melakukan aksi akumulasi. Saya sudah explore pakai QT Chartbot, perintahnya /XP4S. Ada 5 saham yang keluar. Pertama gudang garam dan sudah kita bahas barusan. Yang kedua ada Hoki. 2 hari sudah big playernya melakukan aksi akumulasi. Hari ini juga aksi akumulasinya lebih gede dibandingkan dengan hari sebelumnya, meskipun sama-sama masih di bawah average dan masih belum merubah tren si akumnya menjadi bullish dari yang sebelumnya bearish. Cuman paling enggak dari beberapa hari terakhir ini aja, misalkan seminggu terakhir yang distribusinya cukup kenceng, hari ini 2 hari berturut-turut enggak distribusi, minimal itu. Dan kalau kita lihat harganya 3 bulan terakhir lah, dari akhir Maret ya, 3 bulan lebih, cenderung sideways, dan akhir Maret sempat rebound dari setelah nyentuh area 560-an dan rebound. Harga tertinggi waktu reboundnya di 780, kemudian koreksi sampai sekarang, dan nggak berhasil turun sampai ke bawah 560, artinya masih di atas 560. Jadi kemungkinan masih sideways di range 560 780.
belum bisa dibilang jadi bullish, bisa dibilang jadi bullish kalau berhasil breakout area 780 untuk hoki. Tapi kalau misalnya untuk trading jangka pendek ini memang ada inside bar pattern yang di breakout, tapi inside bar patternnya ini terjadi di kondisi sideways. Cuman untungnya sih pas kondisi sideways dia terbentuknya ini di dekat-dekat area supportnya lah, area oversold di range sidewaysnya. Jadi kita lihat besok dulu si hokinya apakah bisa dijadikan strategi trading. Kita lihat di time frame yang lebih kecil supaya dapat strategi yang cut loss-nya lebih kecil juga. Yang ketiga ada Indofood, INDF. INDF beberapa hari ini big playernya konsisten melakukan aksi akumulasi dan akum histogramnya terus nanjak. Kalau misalnya kita lihat dari 2 minggu atau 3 minggu ke belakang, ini akum lainnya dari yang sebelumnya bearishnya cukup tajam, turunnya cukup tajam. Sekarang ini dari akhir Mei, dari tanggal berapa ini? Awal Juni ternyata. Dari awal Juni itu ada aksi akumulasi dan sampai sekarang bisa dibilang akumulasinya masih cenderung konsisten. Masuk di Juni minggu ketiga. Akumulasinya masih bisa dibilang konsisten dan akumnya mulai bergerak naik, arahnya mulai naik. Kalau kita zoom in, akum lain sudah berada di atas EMA biru, cuman EMA hijaunya belum berada di atas EMA biru. Jadi belum bullish banget lah ya. Tapi paling enggak big playernya sudah enggak distribusi sekencang sebelumnya. Kalau kita lihat harganya ini cenderung sideways di range 5.000-6.900. Jadi yang lagi incer Indofood strateginya selagi masih sideways ya, strategi yang ideal belinya deket-deket area support, artinya deket-deket 5.000, dan kalau deket-deket area 6.000-6.900an berarti boleh consider jualan sampai si Indofood berhasil breakout. Oke, kita bahas saham ketiga, Kino. Kalau kita lihat akumnya sejak awal Mei malah ini big playernya rajin akumulasi sampai sekarang. Garis akumnya masih berada di garis hijau dan garis biru, masih berada di atas exponential moving average 5 dan 13. Dan harganya juga cenderung bergerak di dalam tren bullish. Kalau kita lihat sejak awal April masih belum membentuk swing lower high dan lower low. Terus beberapa hari ini ada inside bar pattern yang sempat turun ke bawah 3.000 tapi nggak berhasil tutup di bawah 3.000, artinya masih ada peluang meneruskan tren bullish sejak awal April jika berhasil naik ke atas 3.400. Nah, yang perlu diperhatikan adalah area resisten terdekatnya itu di berapa. Ini sebenarnya sudah masuk area-area resistensi ya. Kalau kita ukur ini kira-kira di 3.500an ini sudah rebound kira-kira 60%-an kalau dari puncak di November sampai low di April 2020. Dan lebih ke yang kalau untuk strateginya di Kino ini lebih ke yang sudah punya barang. Kalau yang mau beli baru rasanya kita lihat besok aja apakah ada strategi yang bisa dipakai di time frame yang lebih kecil biar cut loss-nya bisa diminimalisir. Kalau yang sudah punya barang ya misalnya beli waktu rebound di bawah ini, pasang aja trailing stopnya di bawah 3.000. Kalau turun ke bawah 3.000 lagi ya jualan aja dulu, nggak apa-apa, take profit. Terus yang terakhir ada Wood ini kalau kita lihat harganya dulu dari akhir Maret atau awal April lah, itu sampai sekarang masih bisa dibilang cenderung bergerak di dalam tren bullish. Dan akumnya memang sejak awal Mei sampai sekarang ini big playernya masih bisa dibilang dominan aksi distribusinya daripada aksi akumulasi. Tapi hari ini big playernya akumulasi lumayan kenceng di hari ini aja, tapi
Dan itu masih belum merubah si akumnya sejak Mei sampai sekarang itu yang cenderung bearish belum berhasil dirubah jadi bullish. Dan kalau kita lihat candlenya sih sejak Mei sampai sekarang ini cenderung bisa dibilang koreksi dari tren yang terbentuk atau kenaikan harga sejak April ya. Hari ini candlenya membentuk higher low, sebenarnya ini sinyal bagus, sinyal rebound. Kalau besok ada konfirmasi rebound itu bagus. Kalau besok harganya berhasil naik ke atas 342 itu bagus. Tapi yang kurang enak adalah kondisi si akumnya, big playernya masih belum kelihatan rajin banget akumulasinya. Hari ini memang gede, tapi gede sekali itu gede satu kali itu belum menunjukkan kalau itu rajin. Oke, itu beberapa saham dan market hari ini yang saya bahas. Seperti biasa saya nggak bosan ingatin kalian bisa pakai data akum seperti yang saya pakai di chart Ami Broker saya ini. Caranya gampang, hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Terus kalian juga bisa pakai QT Chartbot. Caranya juga gampang. Cari aja di Telegram Messenger kalian @QT_Chartbot ini username-nya. Kemudian kalau sudah ketemu, masuk, klik tulisan start di sini. Terus pertama kali selalu ketik /help biar nggak bingung. Biar tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot dan bisa kalian request mulai dari chart akum, chart teknikal, explore sampai ke fitur push notification dari explore-nya atau update otomatis dari si explore-nya. Oke. Dan kalian jangan lupa join di room Telegram kami, room support kami. Cari aja di Telegram Messenger @akumulasi_bandar. Nanti ketemu, kalau udah ketemu ya join, roomnya free, gratis. Di sana kalian bisa nanya-nanya tentang akum, tentang QT Chartbot, diskusi saham, ngobrol-ngobrol apa aja bebas. Oke, itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Stay safe, stay at home, nggak usah keluar kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Oke, itu aja ya. Bye-bye.